Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, diselamatkan dulu teman-teman. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, dan buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, maupun like ya. Nah, untuk indeks hari ini ditutup naik 0,61% ke level 6643. Nah, hari ini di pasar reguler masih terjadi net foreign sale teman-teman, walaupun di pasar nego hari ini kembali terjadinya crossing transaction oleh asing dan lokal hingga terlihat all market seluruh market hari ini terjadi net foreign buy di indeks. Nah, transaksi harian ini sedikit menurun dari kemarin teman-teman. Kemarin mencapai 20 triliunan, hari ini mencapai kalau nggak salah hari ini 15 triliun lebih ya. Itu masih cukup menarik teman-teman. Transaksi di indeks cukup ramai kalau menurut saya. Nah, kenaikan hari ini menurut saya itu tanda positif untuk indeks teman-teman, tanda positif di mana kita harapkan indeks kembali naik dan break all time high-nya kembali. Nah, mudah-mudahan saja di Desember ini window dressing indeks di bawah naik. Kalau indeks naik, yang naik apa? Saham-saham blue chip penggerak indeks ya. Harusnya seperti itu teman-teman ya. Karena bobot saham-saham teknologi itu masih kecil untuk indeks. Untuk saat ini masih kecil teman-teman ya. Oke, itu untuk indeks so far masih oke. Analisa saya masih sama dengan kemarin. Kemarin indeks masih bullish kalau menurut saya teman-teman ya. Mungkin sampai awal 2022. Nah, awal 2022 kita lihat view kita lebih jauh lagi. Apakah masih ada sentimen global yang akan mempengaruhi indeks atau sentimennya udah mulai membaik semua. Oke, itu untuk indeks. Sampai berlama-lama kita bahas saham pertama, yaitu saham SAME. Nah, SAME ini beberapa hari yang lalu pernah kita bahas teman-teman, di sini pernah kita sarankan untuk buy dia ketika dia break dari sini, dari 420 atau di sini resistennya di 444 ya. Nah, hari ini dia sempat break teman-teman, tapi ditutup tepat di 444. Menurut saya ini cukup menarik kalau menurut saya teman-teman. Teman-teman boleh spek buy untuk saham SAME ini di harga saat ini. Kalau menurut saya masih oke saja. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di candle low hari ini, low candle hari ini ya, atau lebih tepatnya di bawah 410 untuk stop lossnya. Atau teman-teman bisa tunggu dia terkoreksi, retest lagi downtrend lainnya ini. Kalau dia terkoreksi lagi, maka teman-teman bisa buy saham ini. Menurut saya ini cukup menarik teman-teman, dimana transaksi hari ini sudah volumenya sudah meningkat teman-teman ya. Volume transaksi belakangan terakhir ini volumenya meningkat dari hari-hari sebelumnya ya. Karena kalau kita perhatikan di sini volumenya ya, kita bisa sini lingkaran ini volumenya sudah mulai besar. Itu artinya udah ada akumulasi di saham ini teman-teman ya. Jadi menurut saya ini cukup oke, cukup menarik buat teman-teman perhatikan saham ini. Teman-teman bisa pakai metode cicil, bayar harga sekarang, kalau dia turun lagi, buy lagi, atau bayar harga sekarang, kalau dia lanjut naik, maka teman-teman bisa averaging up. Oke, itu untuk SAME. So far ini masih oke, menurut saya masih sangat menarik buat teman-teman yang mau entry saham ini. Oke, yang berikutnya ada saham BHIT. Nah, hari ini saham-saham MNC Group kembali rebound teman-teman ya. Salah satunya ini BHIT, kemudian BABP, di mana BABP itu sudah kita bahas 2 hari yang lalu ya. Buat teman-teman yang udah ikut, kongres ya, atau teman-teman yang mau ikutan bisa bisa lihat lagi video saya 2 hari yang lalu teman-teman. Yang di sana saya ada bahas BABP. Nah, untuk BHIT
hari ini dia naik 14,29%, ditutup di level 64. Volume hari ini mengalami kenaikan yang signifikan teman-teman ya. Nah, sebenarnya kenaikan hari ini sudah terlihat dari beberapa hari sebelumnya teman-teman ya, dimana kalau kita tambahkan indikator MACD ya, ini buat edukasi teman-teman ya, buat edukasi. Kalau kita tambahkan indikator MACD, di sini sudah terlihat adanya perlawanan ya. Di sini dia saham yang bergerak turun, tapi indikator MACD-nya bergerak naik. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas. Nah, BABP juga sama sebenarnya, sama polanya dengan BHIT teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart pattern ya, chart pattern di sini ada pola yang namanya cup and handle teman-teman. Cup and handle kecil, di sini cupnya, di sini handle-nya. Tapi hari ini dia break dengan volume yang meningkat. Jadi so far menurut saya BHIT ini layak untuk teman-teman pantau. Nah, area entry yang menurut saya menarik adalah di sini teman-teman, di sekitaran harga 60 ya, sekitaran harga 60 sampai 59 dengan target kenaikan di sekitaran harga 78. Jadi jika besok-besok BHIT ini terkoreksi hingga ke sekitaran area 61, 60, 59, maka teman-teman bisa antri buy di situ. Stop loss-nya teman-teman bisa set di 58 untuk stop loss-nya ya. Nah, tiga area itu menurut saya area buy yang cukup menarik buat teman-teman yang tertarik untuk antri buy BHIT ini. Untuk saat ini risk-nya cukup tinggi kalau menurut saya teman-teman ya. Risk-nya cukup tinggi. Akan lebih baik untuk teman-teman tunggu dia terkoreksi mendekati harga 60. Oke, itu untuk BHIT. Jadi so far ini menurut saya sinyal yang positif untuk BHIT ini nantinya akan kembali rebound. Kemudian yang berikutnya adalah saham MARI. Nah, untuk saham MARI ini kalau kita lihat dari segi tren teman-teman ya, kita pertama analisis trennya dulu. Tren panjangnya emang dia masih uptrend teman-teman ya. Kita lihat tren panjangnya dia masih uptrend, cuma di sini dia sudah terlihat polanya sedikit berubah, yaitu menjadi sideways teman-teman ya. Di sini dia sideways cukup lama ya, dari September. Dan hari ini MARI ini membuat candle doji tepat di resisten ya, tepat di resisten. Dia ada candle doji. Menarik untuk teman-teman perhatikan jika nanti MARI ini mampu break dari high-nya hari ini, yaitu di sekitaran harga 500 teman-teman, di sekitar harga 500. Jika nantinya MARI ini break dari 500, maka teman-teman bisa buy saham MARI ini. Karena kalau kita lihat dari segi pola sideways ini, bisa jadi ini pattern akumulasi teman-teman. Ada pattern yang namanya pattern double bottom, dimana ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua ya. Biar lebih jelas, ini bottom pertama, kemudian bottom keduanya ada di sini. Nah, dengan target kenaikan kalau 500 itu mampu di break, maka potensi kenaikan dari MARI ini bisa ke resistennya nih. Kita bisa tarik garis di 556 untuk target kenaikan dari MARI ini jika mampu break dari angka 500 ya. Sini adalah targetnya teman-teman. Di sini ada resisten juga. Nah, so far menurut saya ini masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Cuma kalau dilihat dari segi candle hari ini, dia berpotensi akan koreksi dulu. Nah, kalau dia terkoreksi, teman-teman bisa tunggu area pantulannya di sini. Di supportnya di sekitaran harga 460. Oke, di sini. Kalau dia terkoreksi ke sini dulu ya, di kisaran harga 460, maka teman-teman bisa spek buy untuk saham hari ini. Maka ada potensi dia akan mantul di sini. Akan lebih baik untuk teman-teman tunggu candle hijau dulu ya. Tunggu dia ada candle hijau dulu baru teman-teman spek buy. Nah, maka ada potensi dia akan ke sini untuk rebound. Oke, itu untuk saham MARI. So far menurut saya ini masih menarik untuk teman-teman masukkan ke watchlist ya saham MARI ini.
Oke, sekian untuk Mahari. Kemudian berikutnya adalah saham Bina. Nah, untuk Bank Ina ini juga menurut saya cukup menarik, teman-teman, cukup menarik. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada resisten yang cukup kuat ya. Sekarang dia posisinya sedang berada di tepat di resistennya. Di sini ada resisten yang cukup kuat dan di sini ada pola consolidation. Kita bisa bilang ini triple bottom, di mana ini bottom pertamanya. Ya, di sini ada bottom pertamanya. Kemudian bottom keduanya ada di sini, teman-teman, di dua bottom keduanya, sorry. Ini ada bottom keduanya ada di sini. Kemudian bottom ketiganya ada di sini. Ini ada pattern yang namanya triple bottom. Nah, dimana jika dia mampu break dari neckline-nya ini, neckline-nya di 4190 atau kita bulatkan ke 4200, maka potensi kenaikan untuk Bina ini bisa saja ke resistennya di sini di sekitaran harga 4920 ya di sini. Di sini adalah target kenaikan berikutnya untuk saham Bina. Sekitar harga 5000 sampai 4800. Jadi so far ini menurut saya menarik buat teman-teman perhatikan jika nanti Bina ini mampu break dari 4200 ya. Tunggu dia break dari 4200. Kalau dia break 4200 maka teman-teman bisa buy saham ini. Jadi dari segi chart pattern ini cukup oke. Dari segi volume ya. Beberapa hari terakhir sudah ada volume-volume yang gede masuk ke saham ini. Jadi bisa dipastikan ini pola-pola akumulasi. Bisa teman-teman tunggu dia break dari 4200 untuk menunggu konfirmasinya. Oke, itu untuk saham Bina. Kemudian ada dua saham terakhir yaitu saham Yellow. Dua saham terakhir ini adalah saham requestan dari salah satu subscriber saya di YouTube, teman-teman. Nah, Yellow. Kalau kita perhatikan ya dari segi tren panjangnya ini sebenarnya masih uptrend, teman-teman. Cuma ini dari September 2021 ini trennya masih sideways. Sideways, kita di sini bisa tarik sebuah support yang menurut saya support yang cukup kuat ya di sini. Sini adalah support yang cukup kuat ya, supportnya cukup lebar untuk saham Yellow ini. Nah, kalau kita lihat dari segi volume, teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi volume perdagangan beberapa hari terakhir ini volumenya gede-gede, teman-teman ya. Volumenya gede-gede. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya garis MACD untuk nah, kalau kita lihat dari garis MACD dia sudah mulai melengkung ke atas ya. Dia sudah melengkung ke atas. Jadi ini menandakan sinyal yang positif dari saham Yellow ini. Posisi sekarang sedang berada di support, kemudian dia hari ini dia membentuk candle doji, itu artinya masih ada keraguan-raguan dari market apakah ini akan dibawa naik atau dibawa turun. Dari segi price volume ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik volumenya gede-gede. Bisa saja ini volume apa namanya market maker atau bandar, teman-teman. Bisa saja ini adalah volumenya bandar. Jadi buat teman-teman yang mau spek buy ya, spek buy saham ini, tapi ini sahamnya high risk, teman-teman ya, high risk. Kita bisa lihat di sini dia sempat arah 3 kali ya, 4 kali bahkan. Kemudian dia diturun di bawah ARB berkali-kali ya. Ini sahamnya high risk buat teman-teman yang entry buy saham ini. Sesuaikan dengan risk manajemen teman-teman masing-masing. Kalau kita lihat ini cukup menarik, teman-teman bisa beli dari di harga sekarang di 159 ya, 159. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah kotak kuningnya ini di harga 141 ya. Itu risknya 11% lebih ya, 11% lebih. Itu kenapa saya bilang risknya cukup tinggi. Sesuaikan dengan money management masing-masing, jangan masuk terlalu banyak. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini ya, resistennya di sini di harga 214 sampai 218, itu hampir 34%. Risk to reward ratio ini cukup menarik, teman-teman ya, dimana risknya 11%, rewardnya 34%, itu bisa dibilang 1:3 ya, cukup oke.
apalagi kalau dia terkoreksi lagi ya, maka teman-teman bisa dapat average yang lebih menarik. Supportnya masih sama ya di sini, di angka 155 sampai 143 untuk supportnya. Range supportnya cukup lebar kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham Yellow. Kemudian yang terakhir ada saham HKMU. Nah, kalau kita lihat HKMU ini saham saham gorengan yang sebenarnya ini kurang liquid ya, tapi beberapa hari terakhir ini transaksinya gede-gede, menambah likuiditas di saham ini. Hari ini dia membentuk candle doji teman-teman, sama dengan Yellow tadi. Hari ini dia bentuk candle doji dan volume perdagangan hari ini meningkat signifikan. Ya, kita lihat volume sebelumnya ini tipis-tipis, kemudian hari ini dia volumenya meningkat. Nah, di sini juga kita bisa tarik sebuah support ya. Di sini kita bisa tarik sebuah support, di mana supportnya juga menjadi low candle doji hari ini. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan buat spek buy ya, jika teman-teman mau spek buy saham ini. Spek buy-nya di harga 59 atau turun lagi lebih baik. Stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah angka 55. Saya bisa pasang stop loss di angka 54 atau 53. Itu risk-nya 8% lebih. Reward-nya di mana? Reward-nya arah teman-teman. Reward-nya arah itu di sekitaran 30%. Di sini dulu lah ya, di sekitaran harga 76, 28, hampir 30%. Risk to reward ratio untuk saham ini menarik, tapi karena sahamnya cukup volatile, jadi sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Dan ya, catatan teman-teman buat saham-saham seperti ini akan lebih baik teman-teman sebelum entry lihat dulu bid offernya, karena biasanya saham-saham seperti ini ya, bid atau offer itu biasanya sama-sama tebal, sama-sama dibuat tebal. Nah, ketika salah satunya itu ada yang ditarik teman-teman, misalnya offernya di sini kan tebal biasanya. Nah, ketika pelan-pelan dia terlihat menghilang, maka teman-teman bisa hajar kanan. Kalau bidnya tiba-tiba menghilang, maka teman-teman harus siap hajar kiri ya. Begitulah saham-saham seperti ini teman-teman harus istilahnya punya waktu lebih di market. Kalau teman-teman nggak punya waktu di market, sama seperti saya yang masih dalam kondisi kerja, maka akan lebih baik kalau menurut saya lewati saham-saham seperti ini. Kita cari saham-saham yang pergerakannya nggak terlalu volatile, seperti ya saham-saham blue chip atau second liner, atau saham-saham gorengan yang apa ya, yang bisa teman-teman manage lah ya, yang kira-kira bisa teman-teman manage kalau saham-saham seperti ini. Soalnya kita bisa lihat di sini cepat arah kemudian ditutup ARB ya, itu menyakitkan ya buat teman-teman yang misalnya buy di 109, kemudian tiba-tiba sahamnya teman-teman misalnya buy di 109 atau 110 ya di pucuk, kemudian teman-teman tinggal main game sebentar misalnya, atau teman-teman tinggal ke WC sebentar, tiba-tiba sahamnya langsung ARB. Kebayang nggak sakit hatinya teman-teman ya? Oke, nggak salah ya, saham-saham seperti ini nggak salah, tapi harus teman-teman yang punya waktu di market, karena saham-saham seperti ini teman-teman harus siap hajar kanan, juga harus siap hajar kiri ya, untuk manage resiko teman-teman masing-masing. Oke, itu untuk bahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam.